Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Budiarti, mahasiswa PPG dalam jabatan 2020 asal Universitas Yahkuala dengan nomor UKG 201503071285. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kalau baik. Anak, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu silakan ketua kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin. Oke anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Oh bagus, kalau nihil. Oke, sebelum ibu lanjutkan, coba yang belum dimasukkan bajunya dirapikan dulu, dimasukkan. Ya, sampah-sampah yang ada di bawah silahkan diambil, dibuang di tempat sampah kalau ada. Oke, bagus. Oke, sudah siap kan anak? Siap? Siap. Oke, sebelum ibu memulai pembelajaran, ibu ingin kalian mengerjakan pretest terlebih dahulu. Silahkan kalian buka grup WA kita, kemudian kalian kerjakan pretest yang telah ibu bagikan linknya di Google Form. Silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit ya untuk mengerjakan. Oke, sudah selesai Mama? Sudah? Ada yang belum? Silakan dikerjakan. Oke, baik. Sepertinya kalian sudah selesai. Sudah selesai? Dan anak-anak, sebelum kita lanjutkan lagi, Ibu ingin mereview pembelajaran kita yang kemarin, yaitu tentang ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Coba Mbak, yang pertama kemarin apa yang dinamakan ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam? Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara unsur logam dan non-logam. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara unsur non-logam dan non-logam. Ikatan logam adalah ikatan yang terjadi antara unsur logam dengan jumlah yang sangat banyak. Oke, bagus sekali. Satu lagi ya pertanyaan, apa yang dinamakan ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar? Coba Mbak, sampean silakan. Ikatan kovalen polar adalah ikatan kovalen yang cenderung tertarik pada satu atom yang akibat pemisahan kutub positif dan kutub negatif. Sedangkan senyawa kovalen non-polar adalah ikatan kovalen yang filenya cenderung tertarik sama kuat ke atom-atom yang berikatan. Oke, bagus sekali. Yang lainnya masih ingat? Kok diam saja? Lainnya masih ingat? Oke, bagus. Nah, kita lanjutkan materi kita kali ini ya, anak. Bentar, sambil kita menunggu LCD-nya, silakan bagikan LKPD ke teman-temannya. Dan anak perhatikan
partikel. Nah, coba, pernahkah kalian pergi ke toilet umum? Ada yang tidak pernah kira-kira? Pernah semua pastinya ya. Kira-kira di toilet umum itu ada benda apa aja? Ada yang mau menyebutkan? Angkat tangan, silakan. Ya, apa Pak? Kapur barus. Oh, pintar. Ada kapur barus. Ada lagi? Air Bu. Oh iya, benar. Ada air. Ada apa lagi kira-kira? Apa Mas? Loh, nggak pernah ke toilet umum ya? Kalau di toilet umum ada apa? Pastinya ada gas yang baunya kurang sedap ya. Namanya aja toilet umum. Tapi ada juga sih yang wangi ya kalau sudah dibersihkan. Bener ya? Jadi di toilet umum itu, nah, ada kapur barus, ada air, dan tentunya ada gas yang berbau. Nah, kira-kira kapur barus itu wujudnya apa ya? Bener, padat. Sedangkan kalau air? Cair. Bener. Kalau gas? Tentunya gas, namanya aja sudah gas berbau ya. Nah, ternyata kalau kita amati bentuk molekulnya, coba kalian lihat di layar. Kapur barus yang wujudnya padat, dia bentuknya seperti ini. Dia kurang gerakannya ya. Sedangkan kalau air, dia cenderung lebih bergerak dibandingkan yang padat. Sedangkan yang gas, perhatikan, dia gerakannya lebih aktif. Nah, mengapa kok seperti itu? Ini ya anak-anak, tadi kapur barus yang wujudnya padat, dia molekulnya sulit untuk dipisahkan, sehingga bentuk dan volumenya ketat. Nah, kalian pernah nggak kira-kira, coba Bika tanya, kalau kapur barus saya masukkan ke gelas, bentuknya seperti apa? Tetap, maksudnya tetap jadi kapur barus. Nah, yang kedua, cair, molekulnya dia lebih renggang dibandingkan yang padat itu, dan volumenya dia bentuknya berubah-ubah, volumenya tetap dan bentuknya berubah-ubah. Contohnya, misalkan Bika punya kalau siapa dibagi ini minum es teh enak ya. Kalau saya punya es teh, saya masukkan ke gelas, bentuknya seperti apa? Benar, menyerupai gelas. Tapi kalau saya masukkan ke dalam botol, nah itulah alasannya mengapa bentuknya akan berubah-ubah. Yang ketiga yaitu gas. Molekulnya dia paling renggang di antara padat dan cair. Volumenya berubah dan bentuknya juga berubah, anak-anak ya. Mengapa kok bisa seperti itu? Nah, ternyata berbagai wujud zat itu, jadi wujudnya ada 3 tadi, dia dipengaruhi oleh yang namanya gaya antar molekul. Mudah atau sulitnya gaya antar molekul ini untuk dipisahkan atau diputuskan, dia berpengaruh kepada sifat fisiknya, anak-anak ya. Jadi sifat fisik itu apa? Dia ada wujudnya, ada titik lelehnya, ada titik giginya, dan ada kelarutan. Apa sih? Kenapa sih kita kok harus belajar materi kita hari ini? Jadi ada manfaatnya ternyata anak-anak. Apa ya manfaatnya? Nah ini, yang pertama manfaatnya adalah kita dapat mensyukuri nikmatnya Allah atau Tuhan. Mengapa kok bisa? Coba Bika punya analogi seperti ini. Nah anak-anak, tahukah kalian bahwa air itu, di dalam air itu ternyata dia ada suatu ikatan yang namanya ikatan hidrogen yang membuat wujudnya itu cair. Nah kira-kira bayangkan saja kalau misalkan di air itu tidak punya ikatan hidrogen. Pernah nggak kalau membayangkan air itu wujudnya gas? Gimana cara kita minum? Nggak bisa pastinya ya anak-anak. Makanya itu yang pertama, kita dapat mensyukuri nikmat Allah. Nah yang kedua, kita dapat mengetahui jenis-jenis gaya intramolekul dan dapat mengetahui gaya antar molekul yang nanti kita akan bahas dari sini. Yang ketiga, kita dapat mengetahui sifat fisik yang disebabkan oleh gaya antar molekul itu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Tujuan pelajaran kita tentunya yang pertama dapat menganalisis jenis-jenis interaksi antara ion atau molekul. Yang kedua dapat membedakan jenis-jenis interaksi antara ion, atom, dan molekul. Yang ketiga dapat menghubungkan interaksi antara ion, atom, dan molekul dengan sifat
sifat zat. Yang keempat, dapat menerapkan prinsip interaksi antara ion, atom, dan molekul dalam menjelaskan sifat-sifat fisik zat di sekitarnya. Dan yang terakhir, nanti kalian dapat mempresentasikan prinsip interaksi antara ion, molekul, dan dalam menjelaskan sifat-sifat fisik zat itu. Cakupan materi kita ada yang pertama, perbedaan gaya intramolekul dan antar molekul. Yang kedua, ikatan hidrogen. Yang ketiga, gaya van der Waals. Van der Waals itu nanti dibagi menjadi 3, yaitu gaya dipol-dipol, gaya dipol terimbas, gaya London. Dan cakupan materi yang keempat yaitu sifat fisik zat yang dipengaruhi oleh interaksi antar molekul. Masih semangat anak-anak? Masih. Jangan lemas, harus semangat ya. Oke anak-anak, sebelum kita lanjutkan materi ini, Ibu akan minta tolong kepada sampean, boleh Mas maju? Sama, ya silakan maju. Kita akan, dua anak ini akan Ibu minta untuk mendemonstrasikan. Jadi Ibu akan mendemonstrasikan salah satu penerapan dari interaksi antar molekul. Silakan. Oke anak-anak, sebelum temannya membantu Ika untuk mendemonstrasikan, Ibu Ika akan memberikan pengantar. Ini adalah air biasa ya, air yang Ibu ambil dari keran tadi. Kemudian ini nanti adalah garam dapur. Ini ada pewarna makanan. Ibu menggunakan pewarna hijau dan berwarna kuning. Kemudian ini ada aseton. Biasanya yang perempuan sangat familiar dengan aseton untuk menghilangkan kutek biasanya ya. Kemudian ini ada apa? Tabung gelas kimia. Oke anak-anak, oke Mbak, Ibu minta tolong, ini pegang, langsungnya pegang. Ada sana, teman-temannya dikasih tahu, dikasih lihat. Gini ada sana. Oke. Ini dimasukkan ke dalam dengan volumenya 50. Ini juga dimasukkan ke dalam situ semuanya kayaknya itu. Dimasukkan. Nah, coba dimasukkan. Semuanya diperhatikan ya waktu temannya mendemonstrasikan. Oke. Bisa Mas? Ada berapa volume? Dimakan semua aja. Berapa? 50 sampai? Sampai. Oke, nggak apa-apa, itu berapa? 50. Oke. Kemudian diberi pewarna. Yang air mineral atau air tidak berwarna ini dia dikasih pewarna kuning ya. Yang itu diberi sedikit aja. Sedikit aja. Sedikit aja, jangan banyak-banyak. Tujuannya apa dikasih pewarna? Biar kita nanti dapat memperhatikan perubahan warnanya ya. Memperhatikan warnanya. Sudah? Ya dulu. Di sini dulu. Nah, dibuat satu. Sampai dia larut. Bisa nggak larut? Nggak apa-apa. Kemudian taruh ke dalam sini, masukkan, tunjukkan ke teman-temannya. Itu juga Mas, dimasukkan, dikasih teman-temannya. Oke, biar kocok Mas sehingga bercampur. Coba tunjukkan ke teman-temannya. Nah, coba perhatikan, warnanya bercampur ya. Nah, jadi aseton sama air tadi bercampur. Warnanya apa? Merah. Kemudian kita beri garam dapur. Tuh Mbak, masukkan garam dapur. Dua. Awas tumpah. Pelan-pelan.
Oke. Sudah, kita lihat, kita amati perubahannya. Nah, perhatikan, ada warna lain kan di atas. Nah, kenapa ada warna lain? Jadi dia ternyata memisah kembali. Kalau yang di sini kelihatan ya, ada warna lain yang di atas. Nah, jadi ada bening ya, lebih bening kan ya? Nah, mengapa? Karena ketika kita sudah terima kasih Mbak, silakan duduk. Ketika kita sudah mencampur air dengan aseton, dia bercampur. Kemudian ketika kita kasih garam lagi, ternyata dia memisahkan lagi. Nah, dari sini coba kalian sekarang sudah menerima KWD semua. Nah, silahkan kalian tulis kira-kira sampai ingin bertanya apa, rumusan masalah apa yang ingin kalian berikan kepada kita diskusikan hari ini. Silahkan ditulis rumusan masalah pada LKPD kalian. Dipikirkan dulu kira-kira mau menuliskan apa. Sudah selesai? Sudah belum? Sudah. Yang perempuan sudah selesai? Sudah selesai? Oke, bagus. Gimana? Sudah selesai? Ada yang mau sulit? Sudah, oke. Oke, setelah kalian tuliskan masalah, Ibu ingin coba dibacakan rumusan masalah yang sudah kalian buat. Mbak, silakan bacakan rumusan masalah. Mengapa aseton dan air yang bermula bercampur dapat terpisah ketika ditambahkan dengan garam dapur? Oke, itu rumusan masalah yang pertama. Coba lagi sampean, Mbak. Apa saja jenis interaksi tanpa partikel itu? Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, Apa hubungan interaksi antar partikel dengan sifat fisik zat? Oke, Ibu batasi 3. Yang lainnya sama nggak rumusan masalahnya? Ada yang lain? Tidak ya, oke. Dari rumusan masalah itu silakan kalian tuliskan kembali pada KPD kalian hipotesisnya. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Silakan kalian tulis hipotesisnya. Ibu beri waktu 1 menit untuk menuliskan hipotesisnya. Kira-kira apa ya jawabannya? Sudah selesai? Sudah. Yang lainnya sudah selesai belum? Belum. Oke, lanjutkan dulu kalau belum. Sudah selesai, Nana? Oke, bagus sekali kalau sudah selesai. Coba Ibu ingin tahu rumusan masalah yang kalian buat. Siapa kira-kira yang mau menjawab? Nomor 1? Ya, silakan Mas. Nomor 1 rumusan masalahnya, hipotesisnya. Itu pertanyaan nomor 1. Karena senyawa NaCl dapat memisahkan ikatan yang terjadi antara aseton dan air. Oke, Ibu tabung dulu ya jawabannya. Ibu tidak membenarkan dan tidak menyalahkan. Ibu tabung dulu. Untuk rumusan masalah yang kedua,
interaksi antar partikel, yaitu gaya Van der Waals, London, dan dipol-dipol. Oke, Ibu tahu lagi jawabannya. Untuk rumusan masalah yang terakhir, hipotesisnya apa ya? Ada yang mau? Oke, silahkan. Semakin kuat interaksi, maka semakin kuat titik jujur dan titik lelehnya. Oke, betul sekali anak-anak. Sekarang silahkan kalian duduk sesuai kelompok yang telah kita bagikan kemarin. Ya, silahkan kalian pindah dan duduk sesuai kelompok yang telah kita bagikan kemarin. Yang kemarin ya, sudah. Nah, sekarang dari 3 rumusan masalah tadi dan kalian sudah mencari hipotesisnya, silakan coba kalian searching dari HP, dari boleh YouTube, boleh Google, terserah. Silakan kalian cari jawabannya, dan atau kalian boleh buka buku teks kalian, dibuka, dicari jawaban dari rumusan masalah yang telah kalian buat tadi. Untuk rumusan masalah yang nomor 1, tugas kelompok 1, rumusan masalah yang nomor 2 kelompok 2, dan rumusan masalah yang nomor 3 kelompok 3. Silakan dikerjakan. Boleh cari, didiskusikan, saling mendiskusikan ya. Diskusikan nanti sama temannya, berdiskusi, ditulis di buku di LKPD jawabannya, kemudian nanti dipresentasikan ya. Sip. Oke, ada masalah? Ada masalah enggak? Enggak, aman ya? Nah, cari di oke. Boleh buka buku teks. Ada masalah? Buku teksnya boleh dikeluarkan, buku teks LKS boleh dicari buat jawabannya. Nah, dibaca buku teksnya, oke. Cari jawaban dari oke, bagus, itu bisa ditulis. Itu untuk jawaban masalah nomor 3 di bukunya. Sudah? Oke. Ya, bagus ya. Oke, sudah. Silakan sekarang didiskusikan sama temannya. Kira-kira jawaban dari masing-masing kalian yang kalian tadi cari, ada yang dari HP, ada yang dari internet, ada yang dari buku, sudah benar atau belum? Coba didiskusikan. Nah, kira-kira benar masa ada kendala, ada masalah? Sudah menemukan jawaban? Sudah didiskusikan? Oke. Bagus. Apa gaya Van der Waals? Gimana? Udah selesai? Sudah, bagus sekali kalau sudah. Nah, sekarang kalian masing-masing dari kelompok silakan kalian presentasi di depan. Perwakilan satu orang aja deh, 1 orang. Maju, presentasikan. Yang lainnya nyimak, kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan ya. Yang keras suaranya.
ikatan hidrogen antara kedua molekul tersebut dan menghasilkan warna kuning keruh. Ketika garam ditambahkan ke dalam larutan, maka ion Na+ dan Cl- akan berikatan kuat dengan molekul air sehingga terjadi gaya dipol-dipol atau ion dipol yang sangat kuat. Gaya ion dipol tersebut dapat mendorong ke atas yang membuat ikatan hidrogen antar molekul aseton molekul air terpisah. Sudah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Dari kelompok lain ada yang ditanyakan untuk kelompok 1? Nggak ada, sementara nggak ada. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Tidak waktunya nggak apa-apa ya. Silakan sekarang kelompok 2 presentasi. Kelompok lain semua ya. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban rumusan masalah nomor 2. Gaya antar molekul dibagi menjadi 2, yaitu gaya van der Waals dan ikatan hidrogen. Gaya van der Waals merupakan gaya yang timbul dari polarisasi molekul menjadi dipol. Gaya van der Waals dibagi menjadi 3. 1. Gaya dipol-dipol atau Keson, yang merupakan gaya terjadi antara molekul polar. 2. Gaya dipol terimbas atau induksi atau DBY. 3. Gaya London atau dispersi. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Oke ya. Nah, selanjutnya dari kelompok lain adakah yang mau ditanyakan untuk kelompok 2? Ya silakan Mbak. Sebutkan nama dan asal kelompok. Berdiri, nama, asal kelompok. Adanya ke kelompok 2. Kan mau tanya kelompok 2. Nama Cynthia Utiasari, kelompok dari kelompok 1. Ini bertanya, apa perbedaan antara gaya London, dipol sesaat dan dipol-dipol? Oke, paham maksudnya kelompok 2 pertanyaannya? Apa perbedaan antara gaya London, dipol sesaat dan dipol-dipol? Silakan, jangan yang presentasi ya, yang jawab yang lainnya. Oke, silakan. Ya Mbak, silakan berdiri, jawab berdiri. Biar pertanyaan jelas. Gaya London adalah gaya yang terjadi antar molekul nonpolar dan nonpolar. Gaya dipol sesaat terjadi pada molekul nonpolar dengan polar. Gaya dipol-dipol terjadi antara molekul polar dengan molekul polar. Oke, kelompok 1 bisa dipahami? Bisa, bagus. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok 2? Tidak, cukup. Sekarang silakan kelompok 3 ke depan dan presentasi. Kelompok lain seperti biasa diperhatikan dan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban rumusan masalah nomor 3. Titik didih. Semakin kuat gaya antar molekul, maka titik didih dan titik keras semakin tinggi. Kekentalan. Semakin kuat gaya antar molekul, semakin kental senyawanya. Wujud zat. Gaya tarik-menarik yang besar, kemungkinan molekul pada suhu tertentu membentuk padatan. Pada keadaan gas, molekul berdiri sendiri dan tidak ada gaya tarik-menarik antar molekul. Pada keadaan cair akan dibutuhkan lebih sedikit gaya tarik-menarik antar molekul dibanding dengan keadaan padatnya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, berterima kasih anak-anak. Dari kelompok 1 dan 2, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak, jelas ya? Oke, kalau jelas Ibu beri penguatan sedikit anak-anak. Coba perhatikan. Bentar ya. Nampak anak-anak? Nampak ya? Nah, coba perhatikan layar. Tadi yang dijelaskan oleh temanmu, saya beri penguatan bahwa interaksi antar partikel itu ada 2 macam, yaitu intermolekul dan antar molekul. Intermolekul itu adalah sesama, jadi dalam satu molekul itu antara satu atom dengan atom yang lain yang sudah kita bahas kemarin. Dia terdiri dari ikatan ion.
ikatan kovalen dan ikatan logam. Nah, sedangkan gaya antar molekul berarti apa kira-kira? Antara molekul yang satu dengan molekul yang lain. Jadi ada dua molekul yang berikatan, itu namanya antar molekul. Dia ada dua, yaitu ikatan hidrogen dan gaya van der Waals. Van der Waals sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu gaya dipol-dipol, gaya dipol terinduksi, dan gaya London. Nah, coba perhatikan. Nah, ini ya. Jadi ini tadi intramolekul dan perbedaan intramolekul dan antarmolekul. Coba perhatikan. Intra itu berarti satu molekul ada suatu gaya. Sedangkan antarmolekul ini molekul A, molekul B. Kalau dia berinteraksi namanya interaksi antar atau antramolekul. Ya, seperti itu. Nah, ini yang tadi dijelaskan oleh kelompok 2. Sudah paham? Nah, sekarang tadi yang ditanyakan oleh kelompok 1, apa sih perbedaan dari dipol-dipol, dipol saat dan dipol London? Jadi sebelumnya Bika ingin tahu, ada yang tahu dipol itu apa? Tadi semuanya menyebut dipol, ada yang tahu? Jadi dipol itu anak-anak. Nah, dipol itu adalah kepanjangan dari dipolar. Di itu dua. Polar itu adalah kutub, jadi pengkutupan. Pada molekul polar terdapat kutub positif dan kutub negatif. Perhatikan anak-anak. Ketika senyawa ion, dia kutubnya positif satu atom, negatif atom yang lain. Sedangkan polar dalam satu atom dia ada dua kutub. Ujungnya satu positif, ujung yang lain negatif. Sedangkan non polar dia tidak berkutub. Itu kenapa kalau non polar tadi ikatannya lemah, dikatakan seperti itu. Dipol-dipol itu terjadi antara molekul polar dan molekul polar. Jadi antar molekul polar. Ini contohnya anak-anak. Jadi ketika HCl tadi kan HCl apa? Polar apa non polar? Polar, benar. Jadi antara HCl dengan HCl dia berinteraksi, maka akan terbentuk suatu interaksi yang namanya dipol-dipol seperti itu. Dipol terinduksi atau terimbas. Dia terjadi pada molekul polar dan non polar. Non polar tadi kan tak berkutub ya. Jadi ketika polar dia mendekati non polar, maka dia akan mengimbasnya. Yang semula non polar tidak berkutub, maka dia menjadi berkutub seperti ini. Nah, itu namanya dia gaya dipol terimbas atau terinduksi. Timbul dari molekul non polar dengan non polar ini atraksinya. Jadi elektron bergerak dalam orbital, kemudian perpindahan elektron menyebabkan satu molekul non polar menjadi polar sesaat. Jadi dia karena gerakan tadi dia mengalami polar sesaat, sehingga ini lemah dan anak-anak itu ikatannya. Tentang ikatan hidrogen itu diantara tadi ada apa aja? Dipol-dipol, dipol terinduksi atau terimbas sama London. Yang paling kuat itu adalah ikatan hidrogen ini. Nah, ikatan hidrogen itu cirinya gampang sekali kalau kalian mau lihat. Jadi ada atom H, dia bertemu dengan N, O, F, atau dulu waktu Bika zaman masih pelajar, Ibu Ika itu menyingkatnya handphone. H untuk hidrogen, phone, F, O, N, jadi handphone begitu. Biar kalian ingat. Kuat ikatan hidrogen, yang kedua dipol-dipol, dipol terimbas, dan yang keempat adalah London. Semakin kuat ikatannya atau gayanya menyebabkan titik didihnya semakin besar. Tadi yang dijelaskan oleh kelompok 3, benar sekali dokter kalian. Nah, anak-anak dari sini ada yang ditanyakan? Paham semua? Oke, kalau paham. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, silakan Ibu ingin 2 anak menyimpulkan. Yang pertama, silakan. Reaksi antar partikel ada 2 macam, yaitu intramolekul dan reaksi antar atom. Dan yang kedua, reaksi intramolekul dibagi menjadi 3, yaitu ikatan ion, kovalen, dan ikatan logam. Ikatan antar molekul ada 2 ikatan, hidrogen dan van der Waals. Ikatan van der Waals ada 3, yaitu gaya London atau terjadi antara molekul non polar dan non polar, dipol sesaat atau terjadi antara molekul polar dan non polar, dan dipol-dipol terjadi antara molekul polar
Ikatan hidrogen terjadi karena ikatan kovalen yang sangat polar dengan ikatan kovalen yang sangat polar. Oke, bagus sekali. Untuk kesimpulan yang kedua, bentar. Kesimpulan yang kedua, silakan Mbak. Ya, kalian silakan. Hubungan interaksi antara partikel dengan sifat fisik Z yaitu kekuatan gaya antar molekul berbanding lurus dengan titik tinggi dan titik lelah Z. Kekuatan gaya antar molekul yang yaitu dimukai dari yang paling kuat adalah ikatan hidrogen, gaya dipol sesaat, dan gaya London. Oke, bagus. Tadi ada sedikit kebulet lidahnya kayaknya, bukan lelah tapi leleh ya. Oke, nggak apa-apa. Bagus sekali. Terima kasih Mbak. Nah, sudah paham semua? Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Silakan anak-anak. Sekarang kalian buka buku tulis kalian. Tuliskan apa-apa saja yang kalian dapatkan hari ini sebagai refleksi kita ya. Apa yang kalian dapatkan dan kira-kira apa yang belum kalian pahami, tulis di buku tulis kalian, kemudian kumpulkan ke ibu. Silakan ditulis. Refleksi saya. Sudah dikumpulkan boleh? Yang sudah dikumpulkan ya. Sudah. Oke. Sudah belum? Ya. Oke. Oke, baik. Kan post test lagi, tadi sudah pretest, sekarang post test. Coba dari hasil belajar kita kalian lebih meningkat nggak? Silakan buka grup kalian. Ibu Ika akan mengirimkan link soal post test, contekan, sama kerjakan evaluasi penilaian diri. Ya, ada 2 di sini pertanyaannya. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan, soalnya pilihan ganda. Oke. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, sudah selesai anak? Sudah, alhamdulillah kalau sudah selesai. Anak-anak, jangan lupa nanti setelah kalian di rumah, kalian belajar lagi materi yang telah kita pelajari hari ini ya anak-anak. Dan jangan lupa pelajari juga materi kita yang akan datang ya. Kerjakan LKPD-nya di rumah, kemudian besok dikumpulkan ya LKPD-nya. Sudah, silakan sekarang ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman, sesudah kita mempelajari pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak tetap semangat, jaga kesehatan. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Ibu pamit dulu ya. Audio Jungle.